Halo kan, salam Iwa Buncit. Ini terbilangnya sudah ke satu, dua, ya anggap aja mungkin ketiga kali ya. Admin nemuin ikan mas koki model rancu yang berenangnya miring seperti ini. Sebelum mulai videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu dan juga aktifkan notifikasi loncengnya supaya setiap kali admin update video tentang tips ikan hias bisa segera kamu tonton, bisa segera menambah wawasan kamu. Dan jangan lupa juga kunjungi situs iwabunci.com karena di situ admin akan nulis beberapa konten yang mungkin hanya bisa dalam bentuk artikel saja. Follow akun IG admin di @positifadi. Oh iya, like juga fanpage dari iwabunci.com. Ya, semoga aja kelihatan jelas ya. Sengaja admin matikan pompanya supaya lebih jelas suaranya. Jadi rancu sakura ini ya, kalau admin nggak keliru ya, sepengingat admin pada saat beli itu masih normal cara berenangnya. Namun lama-kelamaan badannya jadi miring seperti ini. Nah, kalau dilihat kelihatan miring, kalau dari atas lebih jelas banget. Nanti admin akan coba sertakan kalau footage-nya itu dipegang ya. Kelihatan ya badannya miring. Kalau dilihat lagi dia tuh lebih miring ke kiri. Jadi berenangnya tuh miring ke kiri. Untuk hariannya sendiri sebenarnya ikan rancu sakura ini normal ya. Makannya juga lahap, bahkan paling lahap dia yang makan. Ikan-ikan yang lain kurang begitu sadar kalau admin ngelemparin makanan, tapi dia lebih cepat ngelahap makanannya. Nggak ada gejala-gejala gelembung renang semisal dalam artian swim leader ataupun berenangnya itu cuma di dasar nggak bisa naik, semuanya normal. Admin sebenarnya bukan dibiarin aja seperti ini, admin coba cari-cari info supaya gimana si ikan ini bisa kembali normal. Yang admin temukan kalau untuk ikan mas koki belum. Iya, untuk ikan mas koki belum. Justru admin nemuin artikel informasi yang miring-miring seperti ini, badannya miring seperti ini tuh terjadi pada ikan koi. Iya, admin coba cari di mbah Google, nyari di YouTube. Ya, hasilnya juga kebanyakan koi yang nemuin kasus seperti ini. Nah, buat kamu yang nemuin kasus seperti ini dan mungkin juga tahu tata cara untuk menyembuhkannya, mengembalikan posisi berenangnya ini normal, silakan tuliskan di kolom komentar. Nah, yang admin dapati adalah ada beberapa penyebab kenapa badan ikan mas koki, khususnya untuk kasus rancu ya, karena untuk ikan mas koki jenis lain, semisal oranda, itu nggak nemuin yang oranda. Baik oranda ini, oranda yang ini atau oranda-oranda yang lain sudah pernah admin pelihara itu nggak nemu untuk yang badannya miring. Tapi kalau rancu itu sudah ketiga kali untuk ikan ini. Yang pertama itu ikan rancu sakura juga yang model badannya pisang. Kedua rancu buffalo. Dan yang ketiga si rancu sakura lagi. Yang pertama yang bisa admin coba bagikan ke kamu penyebabnya adalah karena ya faktor genetik. Itu sudah paling jelas ya, karena pada saat sudah berhubungan dengan genetik ya mau gimana lagi, memang mungkin dari awal ikannya ini pada saat dari kecilnya itu memang nggak sudah terlalu bagus lagi untuk susunan tulangnya, sehingga kalau sudah berhubungan dengan yang namanya genetik pada saat beli itu kamu sudah harus benar-benar cermati, jadi harus diperhatikan. Yang kedua adalah karena benturan. Ya, bisa terjadi karena benturan. Entah itu karena mungkin dia terkejut atau mungkin ya terkadang anak kecil, anak-anak di rumah karena mungkin geram dengan ikan, jadi ditepoknya akuarium sehingga ikan kocar-kacir menghantam dinding akuarium, itu juga bisa. Walau memang kalau misalkan dia berbenturan dengan kaca akuarium ya resiko untuk terluka itu ada. Cuman ya dari sekian persen mungkin ada kali 1% yang membuat ikan mas koki kamu jadi berenangnya miring seperti ini karena benturan. Kemudian karena tabrakan dengan sesama ikan mas koki. Tabrakan di sini bisa jadi karena pada saat proses kawin ya. Biasanya kalau ikan mas koki dia kawin jantan dengan betina, itu dia akan coba mengambil sudut akuarium atau tempat yang dianggap kayak bisa menyudutkan si betina. Biasanya jantan akan mengiring, akan kayak mengarahkan betina untuk
berada di pojokan. Ketika coba di pojokan, ikan mas koki jantan akan membuat ikan mas koki betina mengeluarkan telurnya. Dan biasanya proses itu membuat ikannya itu kayak kelimpungan, ikannya itu kayak hiperaktif, sehingga resiko untuk berbenturannya itu atau membuat tulang bagian belakangnya itu untuk bengkok atau bahkan sampai patah itu bisa terjadi. Kalau kamu mungkin yang sudah pernah lihat ikan mas koki ketika kawin atau mungkin sudah lama pelihara ikan mas koki kawin itu berisik ya, muncrat air kemana-mana, kemudian telurnya berterbangan, dan kalau kamu perhatikan mereka itu benar-benar hiperaktif banget. Jantan betina biasanya di pojokan, kemudian mereka akan menyemburkan telur, menyemburkan sperma, dan si betina biasanya itu paling kejepit di sudut. Nah, bisa jadi ketika proses yang benar-benar hiperaktif tersebut, tulang belakang atau bagian tulang dari ikan mas koki kamu, dalam kasus ini rancu, itu bisa saja patah atau bengkok. Untuk si sakura ini kalau admin perhatikan, itu lebih dikarenakan ikannya itu sering kawin ya. Sebelumnya itu admin sudah pernah piara ikan oranda panda, yang mana oranda panda itu paling sering banget ngajak kawin si rancu sakura. Sebelum-sebelumnya itu, sebelum mereka aktif kawin itu, si sakura ini normal-normal aja, untuk bentuk badannya nggak miring ke kiri seperti ini. Namun setelah diajak kawin 1 minggu bisa 3 kali, 2 kali sampai 3 kali, admin sampai repot bersihin telurnya di filter. Itu lama kelamaan si rancunya ini jadi miring ke sebelah kiri. Sudah keberapa ya? Admin sudah nggak hitung lagi. Mungkin yang ketiga, sekarang yang keempat ya. Itu karena faktor gendong telur yang terlalu lama. Iya, namanya ikan mas koki betina, dia pasti gendong telur, dan kasus pingat admin semuanya itu ikan mas koki betina yang kena seperti ini. Baik itu sakura, rancu sakura yang pertama itu betina, kemudian ada buffalo atau palo biasa admin panggil, itu juga betina. Ini si rancu sakura ini juga sama, betina juga. Kemudian yang ini betina juga, dan semoga aja nggak miring ya, karena kalau dilihat-lihat kayak mulai mau miring juga. Bisa jadi karena gendong telur yang terlalu lama nggak dikeluarkan. Yang kelima adalah karena setruman. Ya, karena mungkin ada arus bocor di dalam akuarium kamu, entah itu dari pompa, dari heater, dari mungkin aerator, atau mungkin lain sebagainya. Nah, setruman dari listrik itu bisa membuat, ya admin sebenarnya nggak terlalu bisa yakin ya setruman itu bisa membuat badan ikan bengkok seperti ini. Tapi ada beberapa pengalaman dari mereka, khususnya di koi, ikan mas koki ini bisa badannya bengkok karena setruman atau listrik bocor dari peralatan elektronik, semisal pompa, heater, dan lain sebagainya. Walau sebenarnya kalau listrik bocor ya sebenarnya bukan bahaya ke ikannya aja, tapi ke kita yang biasanya otak-atik akuarium yang tangannya basah itu lebih berbahaya. Lanjut, yang keenam adalah karena faktor tempatnya itu sempit. Akuarium admin juga bisa dibilang sempit ya, dan ini butuh tempat lagi untuk admin coba keluarkan ikan mas koki lain ke akuarium lain. Akuarium ini cuma punya panjang di 120 cm dan itu sudah kepotong filter 20 cm, punya lebar 40 cm, ya terbilang kecil. Tinggi cuma 45, dan mungkin saja karena jumlah ikan sudah banyak sehingga ikan kurang begitu leluasa dan butuh tempat. Karena kalau kecil seperti ini, ikan akan cukup kesulitan untuk berenang ke sana kemari. Apalagi punya badan yang panjang. Contohnya si ini, rancu black ini, dia kan punya kurva yang lebih landai, panjang. Beda dengan rancu yang ini, dia lebih cekung, dia lebih cembung. Sehingga akuarium yang kecil bisa saja membuat pergerakan dari ikan mas koki terganggu, dan ujung-ujungnya kebiasaannya terulang sehingga membuat ikan mas koki tadi jadi berenang miring seperti ini. Yang terakhir karena tumor. Yang ini belum temu sebenarnya admin, tapi mungkin ada beberapa dari kamu yang nemuin tumor di badan ikan mas koki yang membuat ikan mas koki kamu berenang miring. Kemudian juga bisa jadi karena faktor gelembung renang ya. Selain gelembung renang itu bisa membuat berenang terbalik, atau dia berenangnya itu ke bawah aja nggak bisa naik. Bisa jadi juga karena keseimbangan dari gelembung renang yang terganggu.
yang membuat badan ikan mas koki berenang miring seperti ini. Di kasus ini dia berenangnya ke kiri. Ya, itu aja pembahasan admin kali ini, semoga bermanfaat. Untuk saat ini admin belum bisa menemukan gimana caranya supaya ikan mas koki yang miring seperti ini bisa kembali lagi normal. Admin coba cari info kebanyakan untuk ikan koi, dan ketika ditanyakan ke ahlinya, ke dokter hewan ya sepertinya, ya kalau sudah seperti ini susah untuk disembuhkan. Admin sempat kepikiran untuk buat diurut ikan seperti ini, tapi ya admin nggak punya kemampuan untuk ngurut-ngurut ikan. Khawatirnya malah justru bikin ikan malah tambah sakit, mungkin cedera di bagian dalam, karena ada yang bilang juga bisa saja tulang ikan itu sebenarnya sudah patah. Ketika sudah patah kemudian nyambung kembali, itu nyambungnya nggak bisa benar-benar seperti awalnya, sehingga ketika proses penyambungan tulang yang patah tadi di dalam ini itu nggak bisa lurus lagi dan membuat ikan miring seperti ini. Jadi ya sejauh ini kalau kena seperti ini nggak bisa diapa-apakan. Kalaupun ada yang bisa dilakukan semisal karantina, coba aja, karena ada juga yang berhasil ternyata, tapi lagi-lagi itu untuk ikan koi. Kalau untuk ikan mas koki admin belum tahu. Nah, buat kamu yang tahu silakan tuliskan di kolom komentar gimana cara penyembuhannya, atau gimana caranya supaya ikan mas koki yang model seperti ini bisa kembali normal. Oke, silakan like, subscribe, dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu. Dan jangan lupa kunjungi situs iwakbunci.com, karena admin akan update beberapa konten yang mungkin hanya bisa dalam bentuk artikel saja. Semoga bermanfaat dan see ya.